kemarin Bambi Nur, Mas Bambi Nur. Oh. Tapi memang Iya, Mas Bambi ya. cerita, ya sama Mas Bambi. Dan ceritanya, tapi isi lagunya memang waktu itu brainstorming aku sama dia langsung. Kan ditanya aja mau bikin lagu kayak gimana, gini. Oh ini aja, Mas Bambi aku punya cerita gini. Akhirnya beliau yang membuatkan, tapi based on true story-nya aku gitu. Oh, yang lu cerita nangis gitu ya? Kan based on true story ya, judulnya kan Cemburu Tanda Sayang ya. Cemburu Tanda Sayang. Ini siapa yang dulu cemburu? Kamu atau si nya? Cemewel kalau kata Sule. Akunya. Jadi Dia ya. kalau Oh, iya, cemburuan. di lagunya akunya. Nggak bisa ceritanya aja. Itu kan cerita true story, berarti lu ya. Bisa ditutup-tutupin ya. Iya, jadi memang pernah ada rasa itu ketika itu. Jadi tapi memang waktu bikin tuh kalau nggak salah memang sudah break gitu kan hubungannya. Jadi ya udah pengen mengekspresikan aja sih apa yang pernah dirasa gitu. Dan mungkin teman-teman semua masyarakat Indonesia juga mungkin pernah dalam posisi tersebut. Jadi bisa diwakili oleh lagu itu gitu. Bahwa cemburu tuh bukan cuman cemburu buta aja, bahwa cemburu tuh juga ketika cemburunya bener adalah berarti tandanya dia sayang gitu. Oke. Yes. Tuh Jo, Jadi ini cemburu tanda kita ya. sayang. Jadi kalau misalnya cemburu dikit boleh lah gitu. Iya. Betul. Gue cemburu nih sama Eja soalnya dan tadi ganteng banget. Kita udah seminggu kagak ada yang bilang gue ganteng. Om Eja, ini teman-teman dari warga Reza. Nih tadi ada yang nyebut dia sebutannya warga Reza ya, Om Eja. Ya. Ada yang Coba kita ngajak, masuk. ada yang ngajak Ini yang putus nikah aku. yuk. Dirimu dan dirinya. Hai. Iya. Nah Ini kalau warga Reza ini seperti layaknya lu udah menang pilkada ya. Ini udah ada warganya ya. Iya, nggak apa-apa. Sambil nunggu jaringannya Om Eja bener. Ini teman-teman yang belum nonton, ini adalah klip dari Cemburu Tanda Sayangnya Om Eja ya. Kalau warga Reza mah udah tahu semuanya. Emang ganteng banget sih. Aku jadi penasaran sekarang Om Reza ini pacarnya siapa ya? Soalnya banyak banget yang ngajakin nikah, Res. Emang iya. Mana sini? Bener dari tadi tuh. Za, Lu jangan mancing-mancing dia. Ini dari tadi udah banyak yang bilang gitu. Dari tadi banyak yang Om Eja kawini aku, Om Eja sama aku aja, Om Eja ganteng banget. Baik laki maupun perempuan loh tuh, Ja. Saya mundur. Oh itu dia video klipnya. Ini dari lagunya. Bot. Oke, gimana Om Eja? Maaf. Bot, lu boleh kasih tahu nggak sampai sekarang udah berapa tuh viewersnya buat di video itu? Sekarang dalam waktu 2 minggu itu yang nonton udah 402.000. Masya Allah, terima kasih guys. Jadi gini, ini kita sekalian curhat aja ke Eja ya Jo ya. Boleh dong. Kalau project pop tuh susah banget. Misalnya project pop tuh dengan video klipnya aja, misalnya udah 3 bulan, yang nonton baru 2.000, 5.000, itu gimana ya? Nggak mungkin. Oh beneran. Ya, Kamu tuh berdua 2.000 pun. 2.000 pun 1.000 keluarga gua, 1.000 keluarganya Botik tuh. Sama tetangga ya. Se-RW, sekelurahan. Iya. Nah, tapi kan gini, ini kan penggemarnya Om Eja nih banyak banget ya Jo, karena dia punya konten-konten yang selalu menghibur dan juga informatif. Sebenarnya awalnya gimana sih, apa yang ada dalam pikiran Reza setiap ingin membuat konten tuh gimana ya? Jadi kita bisa sambil belajar nih, gitu. Benar. Jadi sebenarnya awalnya sih kan aku kan lewat platform TikTok kan, bener-bener banyak yang kenalnya tuh awalnya dari TikTok. Diawalin dari pandemi yang akhirnya kita di rumah aja, terus iseng-iseng bikin. Pertama sih iseng-iseng nonton dulu tuh awal-awal, nggak bikin, nontonin orang aja. Pasti kan banyak orang seperti itu tuh awalnya scroll, karena memang di TikTok itu lucu-lucu kan, fun banget kan.
banyak banget Iya. kontennya beragam. Terus tonton akhirnya bikin awal-awal tuh joget-joget tuh, tapi nggak ada yang nonton, kayak cuman 100, 200, 300 gitu kan. Sampai akhirnya keisengan itu terjadi waktu aku pergi ke Bandung. Aku bikin tuh konten jalan-jalan ke Bandung cek gitu kan. Itu sampai berpart-part, dan itu semua tanpa aku sadari, tanpa aku duga-duga viral di TikTok. Di situ tuh awalnya sampai akhirnya aku dikenal banyak orang. Dan sekarang konten-konten di TikTok ataupun di Instagram ya ini aja. Kalau di TikTok biasanya keseharian, misalnya aku datang kemana ya aku bikin tuh misalnya apa-apaan cek gitu kan. Ataupun kemarin lucu banget, baru beberapa hari yang lalu tas aku ketinggalan di mall, terus bener-bener ketinggalan. Itu real, tidak dibuat-buat, memang bener-bener ketinggalan. Terus ya udah aku iseng bikin aja, ya mudah-mudahan sih berharap ketemu ya, tapi kalau sampai nggak ketemu ya udah tetap aja dilanjutin kontennya. Tapi ya udahlah, begitu aja, sehari-hari aja. Sama paling ngerti bikin konten yang lagi tren juga. Kalau di TikTok tuh biasanya kalau ada tren, kita sebagai influencer dan tiktokers kita ikutin gitu trennya, gitu sih, kita aja. Tapi gue ingin nanya gini deh, sebenarnya kan ada satu persona ya yang harus keluar ketika lu di TikTok gitu ya, sebagai sosok apa. Kalau lu orangnya cukup behave atau ini gue emang apa adanya, gue begini gitu loh, ancur-ancurnya, happy fun-funnya, apakah seperti itu atau gimana? Justru sangat-sangat apa adanya sih dari awal aku di TikTok juga. Teman-teman yang ngikutin pasti tahu juga, kadang Om Eja tuh suka bobrok, suka receh di TikTok. Karena di TikTok kayak kita tidak pernah malu untuk mengekspresikan something kalau di TikTok ya. Tapi kalau di Instagram kayak kita harus behave gitu nggak sih? Kayak platform keren tuh, ya gua kemeja dengan attitude yang baik. Tapi ketika di TikTok kita bisa mengekspresikan banyak hal. Dan nggak tahu deh, memang stylenya gitu kali ya. Kayak orang-orang juga gitu sih. Kalau di TikTok tuh lebih apa adanya gitu sih, sama seperti yang lain. Sebentar, ini ada yang gini. Ini sih aneh katanya, dompet hilang masih sempat-sempatnya bikin TikTok katanya. Iya itu sih asli sih. Antara gini, waktu inget hilang itu aku posisi, mungkin Bang Ujo tahu ya, aku di Mall Kelapa Gading ketinggalan. Waduh. Itu aku baru tahu ketika aku sudah masuk di Mall of Indonesia. Ya masih di Kelapa Gading juga sih, tapi kayak udah jauh kan. Jauh dong. Udah setengah jam itu, udah setengah jam lebih proses dari ke parkiran segala macam. Akhirnya balik lagi, ya udah buat dulu tuh. Pas nyampe di Gading, gue buat dulu dompet ketinggalan, cek gitu kan. Itu belum tahu tuh dompet bakal ketemu lagi apa nggak, buat aja dulu. Gila sih. Dan sekarang belum ketemu ya, jadi belum ada yang ngebalikin ke Om Eja ya? Ketemu. Oh, ketemu? Ceritain dong ketemunya gimana? Ketemunya aku kan jadi ketinggalannya di Mall Kelapa Gading 5. Jadi di dekat Westafel. Itu tempat orang rame, bayangin. Itu tempat orang cuci. Kalau mau masuk lobby, itu dia cuci tangan di situ tuh. Aku taruh di sebelahnya. Terus balik lagi ke situ, ternyata udah nggak ada. Dan aku nanya, katanya sudah dibawa ke informasi Mall Kelapa Gading 3. Yang nemuin kayaknya cleaning service katanya. Oh my god. Jadi lu nggak nemuin orang yang nemuin ya? Nggak ketemu sama orang yang nemuin ya? Nggak ketemuin. Pas aku di mall informasi Mall Kelapa Gading 3-nya tuh pengen ngomong, Mas mana yang nemuin? Masnya juga nggak tahu, orangnya kerja lagi gitu kan. Dia lagi nugas lagi. Tapi mau ucapin terima kasih banget sih. Masih ada orang yang jujur yang mau membantu. Bener banget. Wah, luar biasa lah. Terima kasih banget. Om Eja, ini ada beberapa orang ya yang saat ini bolos sekolah online ya, karena demi nonton. Ini Haji Raya nomor. Iya juga ya. Nah, Om Eja, ini kan gara-gara ini Haji Raya nomor 6 konten mungkin di YouTube, ini banyak sekali yang ngefans sama Om Eja. Bukan Ibu Turki ya, betul. Garis keras, fans garis keras. Om Eja, gimana ya kalau nanggepin teman-teman yang ngefans banget nih, katanya sebutannya sahaja kan ya? Sahaja. Iya. Nah, maksudnya pernah nggak ada yang sampai ganggu banget atau semuanya masih dalam taraf yang oke aja? Dalam taraf yang oke aja, dan alhamdulillah teman-teman semua baik dari Sahaja, ada Rescis juga,
itu sangat-sangat edukatif juga di di sosial media, bisa mensaring, memfilter. Soalnya kan tidak semua orang juga mendukung Om Eja, mendukung aku gitu kan. Ada juga beberapa yang tidak sepaham, ada hate comment segala macam. Aku selalu berusaha untuk mengedukasi teman-teman semua supaya tidak terbawa arus, tidak terbawa provokasi. Jadi alhamdulillah so far mereka sangat-sangat educated, baik banget, support banget sampai aku kemarin juga di Tasikmalaya sempat syuting COV, mereka tuh rame banget nyamperin aku, sangat terkagum-kagum, terima kasih semua. Hebat banget deh. Buat ya yang gini-gini tuh akhirnya bisa jadi modal kalau misalnya mau jadi caleg. 20 tahun lagi. Loh, Mana kan peci caleg gua? makin lama makin muda kan. Caleg tuh makin muda kan. Jadi Iya, harus mulai mikir misalnya about ya 2-3 tahun lagi lah. Terus ada yang bilang tuh kan bener di Tasik. Kalau Tasik tuh apa ya? Wali kota, bupati atau Wali apa? kota. Pikiran nih. Wali kota Tasik. Aduh. Belum kali ya kalau di dunia politik, kayak masih senang di dunia entertain bisa Benar-benar. Terima kasih. menyanyi Gak apa-apa. Di situ aja. ngeri ya, Om Eja. tanggung jawabnya lebih besar. Bener. Kan sekarang udah dulu bikin band, sekarang bikin single, terus TikTok jalan terus. Yes. Kalau aku salah mohon dikoreksi. Om Eja pernah main film nggak atau pernah ditawarin film? Pernah mau main film, udah sampai reading waktu itu, tapi tidak jadi karena PH kebetulan bermasalah waktu itu 2012. Masih ada aja yang kayak gitu aja ya. Ini ya, kadang yang nggak pernah orang tahu bahwa sebenarnya banyak sekali produksi-produksi yang udah berapa persen ternyata nggak jadi gitu loh. Nggak jadi. Iya. Banyak kayaknya ya. Aku juga tidak terlalu tahu pasti kenapa, tapi kita udah sampai reading, sudah tes cam juga waktu itu. Wow. Tapi actually fakta menariknya adalah walaupun nggak jadi filmnya, aku dapat banyak sekali ilmu di sana. Asli banyak sekali di dunia acting, dunia peran, seni peran. Oh, di situ di drill banget. Alhamdulillah sampai sekarang. Oh, udah sempat ada acting coach gitu-gitu segala macam ya? Coaching. Udah reading, udah workshop sama Astrada, sutradara, sama mentor-mentor. Dulu tuh ceritanya filmnya tuh gini, Kak. Jadi PH-nya mau bikin film seolah-olah ada anak band yang menggapai cita-citanya untuk sukses lah ceritanya. Tapi dia mencari cast-nya itu nggak mau artis yang seolah-olah disuruh belajar main band, nggak mau. Tapi mereka mencari anak band yang bisa acting. Dulu aku ikut casting, akhirnya aku kepilih, dan waktu itu aku jadi pemain drum. Dan tutornya itu Eno Netral waktu itu. Wow. Iya. Jadi udah sempat gitu, coaching main drumnya dong ya, Om Eja ya? Sudah. Paradiddle segala macam, double stroke itu udah diajarin sama Bang Eno. Itu udah nggak jadi belum? Main drum cek gitu. Iya juga ya, belum pernah tuh. Iya dong. Benar. Atau nggak gini, main drum bareng Eno Netral cek, itu duaan. Kalau sekarang udah nggak ketemu lagi ya waktu itu, tapi belum ada TikTok. Iya, tapi dapatlah pelajaran, ilmunya banyak waktu itu. Keren sih. Aduh, saya nggak jadi ya filmnya ya. Penasaran tentang anaknya. Tapi kan yang lebih bagus dan lebih keren nanti on the way nih, pasti. On the way. Aduh, mudah-mudahan. Seneng banget asli. Aku memang sangat-sangat seneng banget sama film. Aku seneng banget sama film. Suka banget nonton film. Suka banget merhatiin acting orang kalau ada di film-film. Pengen banget asli. Amin. Sambil belajar. Ya, sekarang gue ingin nanya sesuatu nih sama Eja nih. Ya, sebagai apa ya? Sosok yang ada di sosial media, terus juga penggemarnya banyak, biasanya kan dipergunakan oleh pihak lain untuk sesuatu yang positif yang namanya di endorse. Betul. Kalau seorang Eja, lu ada do endorse nggak sih? Gua produk ini gua yes, produk itu gua enggak gitu. Untuk terima endorsean ya? Iya, terima endorsean ada pastinya. Tapi itu manage by ini sih manajerku, jadi aku tidak. Tapi yang jelas misalnya kayak online shop harus kredibel, online shopnya harus benar.
dia apa namanya ada di salah satu e-commerce yang supaya kita pembayaran itu bisa ada pihak ketiga jadi aman. Terus juga biasanya kalau kosmetik ataupun apa makanan harus ada BPOM-nya, itu harus banget. Kalau yang nggak ada BPOM aku nggak berani. Bener, Yang betul. peninggi itu Pak, peninggi. Belum pernah tuh, padahal gue nggak bisa endorse gue, mini gue soalnya segini. Justru Bentar. Justru lebih believable lagi untuk orang-orang yang pendek kayak kita dikasih peninggi gitu. Iya, ntar penonton pada nungguin hasilnya kapan, 20 tahun juga nggak berhasil. 5 tahun. Ujo, ini ya, aku seneng banget bisa Ya. kenalan sama Om Eja. Kayaknya Om Eja nih orangnya bocor ya, dibalik kegantengannya dia bocor Iya. sebenarnya. Oh, Om Eja, Bener, kamu bocor ada edan. acara TV nggak sih yang acara-acara lucu kayak sketsa gitu? Ada nggak sih? Aku baru dapat program baru di Trans TV, reguler, alhamdulillah. Yeay! Yay! Alhamdulillah, senang banget. Itu memainkan sketsa-sketsa gitu ketika Ujo. Jadi memainkan sketsa-sketsa kadang apa namanya receh bobrok gitu, gitu. Ini Memerankan. ini hanya kata-kata ini hanya ada di tahun 2020-an ya. Banget, tapi udah Iya. ngerti aja orang-orang. Bener, zaman kita nggak ada. Gue kayaknya merasa kita sejaman kok sama Project Pop asli. Aku sangat menikmati banyak karya Project Pop asli beneran. Serius, Aduh, anak terima kasih 90-an loh. banyak. Aduh. 90-an. Tapi kamu yang- paling di generasi sekarang. Berarti Nah. istimewa di hati selama Selamanya. rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, Semuanya. ingatlah hari ini. Aduh, Reza, terima kasih I love banyak. you, Kamu guys. baik sekali deh. Pokoknya all the best dengan semua rencananya. Amin. Karirnya, kontennya bisa menginspirasi, menghibur ya. Kadang-kadang kan Amin. kalau menginspirasi tidak perlu harus yang serius, tapi dari hiburan, informasi Betul. yang lucu, dikemasnya lucu justru bisa lebih nyampe ya. Dan yang paling penting Iya. sehat, bebas COVID. Betul. Amin. Yang bobrok. Pertama mudah-mudahan juga acara TV-nya lancar. Iya. Juga single-singlenya tidak ada single, tapi nanti ada single-single berikutnya. Single lagi, Pokoknya single. udah jadi artis multi talentan deh. Multi talentan, benar. Dan kita juga rindu bisa bener-bener satu saat ketemu untuk collab ya, Project Iya Pop dong, dan harus. Reza ya, Om Eja ya. Harus banget, sumpah. Project Pop, Katika, Bang Ujo the best. Ya, Ada pokoknya progres. kalau misalnya Legend. nanti udah dapat pasangan yang gitu kasih tahu ke kita ya, kita ngobrol lagi ya. Asia. Ya, sama pasangan Uwu-nya ya. Tunggu aja, pokoknya Oke. juga nggak tahu sampai kapan. Sebentar lagi jodohnya udah di depan mata. Ini di Amin, depan mata amin. kamu banget nih. Nih di depan mata kamu banget ini loh. Ini. Iya, Katika. Kayaknya gue langsung aku kayaknya langsung dibenci sama Regis dan Sahaja. Reza, all the best ya. Terima kasih banyak untuk All the pagi best ini. juga buat semuanya. Terima kasih. Ketemuan Anda. mudah-mudahan nanti ya, sehat terus ya. Amin, insya Allah ya. Kita ketemu ya, main-main, collab, do anything. Siap. Seru Ya, banget. bener. Bye. Bye-bye. Sehat. Sehat-sehat semua.